Oke teman-teman, balik lagi di channel Sultano JST04. Nah, di sini saya mau bikin konten tentang apa ya? Tentang berhadiah. Tadi kan baru cek-cek gudang, nyari sesuatu malah nemu guring yang dulu ini. Ini jadi guring yang terpasang di Altek waktu pertama dapat. Nah, terus kemudian ini harta karun. Jadi untuk teman-teman, kalau saya bilang dulu pernah pakai guring NOS YP2 itu, nah ini dia. Jadi masih OS 0 dan filternya pun kotor sih, karena emang kemarin sama Mas Firman cuman sekedar dilepas aja, nggak dibersih-bersihin sama ini. Nah, ini saya taruh. Jadi di video kali ini tuh saya mau bahas tentang bagaimana caranya untuk mengetahui kalau kita pengen tahu guringnya itu udah stok belum, entah full stok ataupun stok lapis. Terus yang kedua, porting. Cuman kalau masalah porting saya kurang tahu banget ya, tapi kalau masalah portingnya itu agak gede itu mungkin saya bisa tahu. Tapi kalau besar mungkin porting polis ngilangin kulit jeruk, nah itu susah ya. Kalau nggak bengkel bener nggak tahu. Kalau saya kan cuma sekedar ilmunya pas-pasan. Nah, jadi saya mau ceritain dari ini dulu. Ini buringnya sebenarnya tipenya Y1, cuman yaitu udah di stok lapis dan itu pun OS-nya udah gede, udah pakai OS 200. Padahal ini juga belum porting ya, belum porting. Terus kodenya pun masih ada, cuman nggak begitu kelihatan, 3XA-nya masih ada. Dan katanya Mas Firman ini sih stok lapisnya rapi, cuman karena mungkin belum diporting, jadinya yaitu mungkin kurang presisi atau gimana ya, karena kan kalau namanya stok lapis itu tetap mungkin ada beberapa lubang-lubang yang harus diporting menyesuaikan dengan orinya. Tapi kalau pengalaman saya itu enak apapun pakai guring yang sok-sokan itu apa ya, tetap gak enak dengan guring orian kayak gini. Nah, mungkin kalau informasi dari pengalaman saya sih ada beberapa teman yang pakai guring dengan sok-sokan linernya ini punyanya JP Racing. Nah, kalau punyanya JP Racing itu beli linernya aja ini udah lumayan agak mahal lah. Agak mahal. Kemudian kenapa saya bilang agak mahal itu karena itu kisaran di angka berapa ya? 800-an mungkin kalau nggak salah loh ya. Itu pernah sempat dia di Shopee itu, entah ori enggaknya sekitar segitu. Kalau dulu saya pernah punya R tahun 2004 pakai guring sok-sokan juga warna oranye hitam. Belum pernah saya pakai sih, itu sekedar iseng pengen beli bis R dan dapatnya itu tak benerin semua, habis lumayan lah itu karena masih awal-awal banget. Terus akhirnya tak jual dengan rugi. Kalau nggak salah ruginya habis sekitar 1000-an itu. Tapi nggak apa-apa lah, alhamdulillahnya sekarang dapat Caltech, meskipun mesinnya juga kayak gini sama stok-stokan juga. Cuman kalau yang dulu itu stoknya full, itu saya ngestokin full itu sekitar 200-an karena dulunya emang sudah full stok, cuman nggak rapi. Saya stokin ulang 200, ternyata bedanya nggak jauh, apa ya, lembek banget gitu loh. Kalau buat panas-panas gitu susah pokoknya. Nah, kalau ciri-cirinya itu kita mulai dari linernya dulu. Nah, kalau linernya stok-stokan, stok lapis ya, itu nanti bakal ada sekatnya seperti ini. Nah, stoknya itu ada beberapa yang rapi, ada juga yang kurang rapi, tapi bakal kelihatan karena ada seperti ini. Ada tonjolan yang nggak sesuai dengan bawaannya.
Kemudian kalau stoknya bisa, tetap masih ada 3XA nya ya, tapi itu tadi lubang-lubangnya tetap nggak presisi, kelihatan di lubang bilas, lubang exhaust itu pasti tetap nggak presisi. Nah itu kalau stoknya stok lapis. Tapi kalau full stock itu pasti bakal kelihatan banget. Karena apa? Nggak ada 3XA nya. Nah kemudian kalau misalkan gini, Mas lah kalau full stock terus di porting gimana? Oke, kalau di porting itu ditarikan, misalnya ditarikan. Kalau lihat sekilas kayak gini saya kurang tahu ya, mungkin nanti teman-teman ada yang tahu bisa sharing di kolom komentar. Cuman kalau setahu saya, meskipun stok-stokan terus di porting, itu tergantung juga yang morting. Kalau emang yang morting kemungkinan enggak, kurang jago, maaf ya, mungkin saya bilangnya kurang jago, itu tetap gak enak, tarikannya itu enggak seenak dengan bawaan pabrik meskipun itu belum porting. Karena apa? Sepresisinya tangan itu tetap kalah dengan pakai alat gitu. Jadi menurut saya kurang enak ya. Nah jadi kalau buat teman-teman, kalau beli motor diusahakan kalau emang boleh dibongkar kopnya, kita bongkar kopnya dulu, kita cek. Jadi kalau stok lapis ini pun dari depan, ini kan kopnya ya, nah ini pun kalau dibersihkan itu pasti kelihatan stoknya lapis enggak. Cuman saya kelirunya itu pas beli malam-malam. Nah jadi kalau yang punya Caltech dulu itu nonton, Mas ini buringnya yang dulu ya, ini ternyata udah stok lapis. Tapi ya nggak apa lah, saya cukup puas dengan, karena serinya seri Caltech sih. Kalau masalah mesin ya emang banyak PR-nya sih. Nah balik lagi ya, jadi kalau kita bersihin itu, kalau memang penjualnya itu jujur pasti kelihatan. Kita bersihin itu pasti boleh dan itu kelihatan. Kedua, kalau emang nggak kelihatan, kita waktu test ride nyoba itu, biasakan teman-teman kalau beli motor tetap test ride ya. Nah waktu test ride itu pasti terasa banget kayak motor digas full itu pasti kayak ada yang narik kayak dari belakang gitu loh. Jadi tarikannya nggak bisa los, pasti kayak gitu. Nah mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kalau teman-teman beli ya, sekarang banyak penjual yang mungkin sekiranya kurang jujur atau bagaimana. Tapi kalau ini cukup kata-kata saya ya, mungkin ya, penilaian saya sendiri pribadi, kalau menurut saya itu, kalau memang ada yang jual buring dan itu jujur, itu pasti kelihatan banget barangnya pasti bagus dan sebagainya. Ditanya pun pasti jawabnya enak. Tapi kalau enggak ya pasti jawabnya kayak gitu, entah ngalor ngidul, nggak jelas dan sebagainya. Cuman kalau buring itu enak, apalagi kalau yang starter BT-an kayak gitu, cari BT dengan spek dan sebagainya, otomatis kalau orangnya itu nyaman dengan buring yang dia pakai, nggak mungkin diajak BT-an. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi misalkan nih, saya punya buring ini, kalau ini saya pakai enak, nggak mungkin kalau saya cari BT-an, BT yang misalkan OS di atasnya ataupun di bawahnya dan sebagainya. Tetap kalau teman-teman sendiri deh, kalau pakai buring yang udah enak, nggak mungkin cari BT-an dan sebagainya dengan alasan yang sebagainya lah. Kalau mungkin minta naik OS, kalau memang benar-benar kita suka dengan buringnya ini, otomatis dinaikkan, nggak perlu cari BT-an dan sebagainya, mungkin dengan alasan karena ngirit ongkos jasa dan sebagainya. Tapi itu penilaian saya ya, mungkin kalau teman-teman beda penilaian silahkan, tapi banyak maaf kalau mungkin ada yang hitung sebagainya. Nah kemudian kita balik di buring yang baru ini. Saya pakai buring ini itu sekitar berapa lama ya, mungkin 1 bulanan mungkin, karena tujuan saya karena pengen ngerasain buring yang nos, terus ya ori lah, meskipun ya serinya YP2, tapi overall menurut pribadi saya waktu pemakaian itu kondisi mesin udah mau minta ganti tang seher, kemudian lahar-laharnya udah parah, itu pun masih nyaman ya pakai ini, dan udah pernah saya tes, cuman
banyak maaf kalau saya nggak menyertakan videonya, tapi jujur saya pernah ngetes pakai guring ini OS 0. Jadi itu motor saya bisa tembus di angka 106, itu pakai GPS ULIS. Kalau pakai speedometer ya di angka 120-an lah. Nah kemudian kalau teman-teman ada yang bilang kalau pakai seri YP itu kurang enak, apalagi buat pas panas-panasan dan sebagainya. Tapi kalau saya pas waktu pakai ini saya kurang kerasa ya. Mungkin kalau teman-teman yang lama pakai YP seri YP mungkin banyak pengalaman, tapi kalau saya memang pemakaian ini baru 1 bulanan. Kenapa saya lepas? Karena setiap touring pakai ini itu tinggalin teman-teman. Tapi kalau buat naik-naik oke lah, tetap imbangin yang porting-porting, karena tahu sendiri kalau mesin porting itu bagaimana rasanya kalau dibuat tandaan ya. Cuman kalau pas waktu treknya lurus-lurus itu saya nggak enak sama teman-teman, apalagi kalau touringnya sama teman-teman Family Tusuk Surakarta. Tapi alhamdulillah dulu belum pernah ikut touring sama Family Tusuk Surakarta sih ya, pakai touring yang ini. Alhamdulillah pakai touring yang OS 125, karena teman-teman Family Tusuk Surakarta itu kan banyak ya motornya macam-macam. Ada yang pakai Tamiya Hiu, Lumba, terus ada yang pakai RX King, ada yang pakai Ninja dan sebagainya. Kalau Fish Air itu bisa dihitung ya, mungkin saya sama Mas Aswin, sekarang Mas Aswin pun mau naik level kan ke Hiu, karena kemarin baru bangun Hiu, cuman Fish Air-nya katanya mau dijual sih. Nah terus apalagi ya pengalaman saya, yang jelas kalau menurut saya seri G ataupun YP itu selisihnya menurut saya nggak terlalu jauh sih ya, kalau sekedar buat ya spek-spek harian lah. Tapi kalau memang dibuat touring-touring terus dan sebagainya itu mungkin ya tetap enakan seri yang Y sih pasti. Tapi alhamdulillahnya saya pakai yang di motor saya yang sekarang itu saya pakainya seri G2, OS-nya 125. Kalau teman-teman yang sering ngikutin video saya pasti tahu. Nah yang jelas di sini saya cukup menjelaskan tahunya saya. Jadi kalau banyak maaf kalau mungkin nanti banyak salahnya, mohon dikoreksi buat teman-teman. Nah yang jelas tergantung teman-teman mau pakai seri J atau YP, terserah teman-teman. Dan mau pakai yang original, maksudnya mau porting tapi OS yang gede ataupun suka OS gede sekalian porting, itu terserah teman-teman. Yang jelas seperti kata-kata saya, semua orang itu pasti punya cara tersendiri untuk menikmati kuda besinya masing-masing. Jadi ya yang jelas saling menghargailah sama teman-teman. Yang jelas kalau motornya nggak bisa kenceng ya ditungguin. Kalau touring, kalau emang kenceng ya jangan terlalu menghidupkan. Kalau di video saya sama Mas Dayat sama teman-teman itu sekedar hiburan aja. Yang jelas mungkin itu yang bisa saya sharingkan sama teman-teman, semoga bermanfaat. Saya minta sarannya juga sama teman-teman, mau diapain guring ini, karena saya agak sayang sih kalau ini nggak dipakai juga. Cuman sayangnya itu udah stoknya stok lapis. Tapi yang saya minta saran sama teman-teman, yang bagusnya diapain, atau emang udah ditaruh gudang aja nggak usah dipakai atau gimana. Saya minta saran buat teman-teman. Yang jelas semoga sarannya bisa membantu saya buat manfaatin guring yang nggak terpakai. Oke, jadi sekian dari saya. Banyak salahnya saya minta maaf. Jangan lupa tulis kritik dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke dulur-dulur semuanya biar tetap berbuat Indonesia. Oke, saya Anjar Oji dari channel Sound Energy 94. Pamit undur diri. Terima kasih.